lompatan tertinggi kita, di mana 2023 ini kita memperoleh penghargaan dari Bapak ini, dari Komisi Informasi Aceh. Tugas utama kami di dalam undang-undang adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Bantu kita lebih baik, Pak. Ya, insya Allah kita tidak menutup diri untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki tadi. Undang-undang keterbukaan informasi publik ini sebenarnya rujukannya dari Amerika, Pak. Kebermanfaatan dari apa-apa yang sudah disiapkan dari setiap badan publik ini sejauh mana itu bisa memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi beban berat bagi teman-teman PPID, tapi jangan ini dianggap sebagai beban. Mari ini menjadi peluang untuk kita lebih eksis menyampaikan dan mengedukasi masyarakat. Pengguna informasi ke depan ini yang harus kita sesuaikan, diikuti, di-develop, di-improve terus sehingga kebutuhan itu sesuai dengan pada zamannya. Kalau untuk PT Hasil sendiri kita sedang bekerja keras ini. Kalau kita targetnya itu 78.000 tahun ini, sedang kita selesaikan itu 23.000. Kesan pertama Pak, pengen tahu nih, belum pernah dengar kesan pertama Pak Kanwil di Kanwil BPN Provinsi Aceh gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Agra Talks. Bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya di hari ini kita kembali dengan Agra Talks di episode ke-12 dengan tema mungkin yang menarik dan juga mungkin tema-tema baru yang teman-teman sobat ATR BPN belum terlalu familiar, adalah tentang keterbukaan informasi publik. Dan untuk itu hari ini saya juga mengajak teman saya, si paling PPID di Kanwil BPN Provinsi Aceh. Selamat sore Tia. Waduh, selamat sore Kak Hana. Sebelumnya saya agak pressure dibilang si paling PPID karena ada bapak-bapak hebat di sebelah saya gitu. Bos-bos semua. Iya, nggak apa-apa, biar tahu kalau si paling PPID di Kanwil ini Tia loh gitu. Silahkan diperkenalkan narasumber kita. Baik. Tia pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Hana. Jujur saya deg-degan, kepegang nggak tangan saya ketinggian. Dingin di sebelah saya dong, ngeliat siapa ini. Ya baik, bapak-bapak izin saya Mutia Rizkyana, kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak selama mungkin ya 30 menit ke depan terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Juga sudah hadir di tengah kita nih teman-teman, ada bapak-bapak hebat juga. Tentunya seperti saya bilang, saya masih gemetaran sampai sekarang karena ada orang nomor 1 Kanwil BPN Provinsi Aceh di sebelah kiri saya. Selamat datang Pak di podcast Agra Talk. Ini kali pertama Pak ya? Terima kasih. Kali pertama ya Pak? Ini yang pertama kali. Iya, duduk di kursi panas. Kenapa kita nyebut di kursi panas? Karena pembicaraan ke depan akan semakin banyak yang harus digali. Biasanya gitu, kalau kursi panas ada hadiahnya. Bisa Pak. Ya, ada hadir juga Bapak Ketua Komisi Informasi Aceh, Bapak Arman Fauzi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga ada Bapak Kudus sudah bersedia hadir selaku Komisioner Komisi Informasi Aceh. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kedengaran agak ada yang berbeda nih dengan suara mungkin Tia dan Kak Hana. Gitu. Kenapa? Karena Pak Kudus mantan penyiar kan. Waduh nih, senior berarti ya. Gitu. Crunchy ya, suaranya Crunchy. Tapi itu dulu. Sekarang jadi penyair. Hawa-hawanya tuh masih melekat kayak gitu, susah. Susah dibuang. Sudah membumi kalau kata orang. Iya, betul sudah melekat gitu Pak ya. Ya Pak, jadi memang kata orang itu tidak kenal maka tak sayang gitu Pak. Betul ya. Hubung bapak-bapak mungkin perdana hadir sini. Kalau Pak Kudus sudah bukan perdana lagi, ini sudah kali dua Pak. Kalau di TR BPN mungkin ini perdana. Perdana, Pak di podcast. Artinya ya, untuk Pak, podcast. Oh, iya, tapi untuk podcast. kalau kunjungan mungkin ini yang kedua ya. Iya, kedua. Setelah seminggu kemarin kita baru ketemu gitu Pak ya. Nah tapi ini dari Pak Arman juga baru perdana hadir di sini kayak gitu ya. Dan mungkin Pak Kanwil juga perdana hadir di podcast. Kita pengen kenalan lebih jauh dulu Pak. Kita mungkin perkenalan singkat seperti apa. Pak Kanwil juga dulu sebelum di Kanwil BPN Provinsi Aceh ini bertugas di mana, dan kesan pertama Pak, pengen tahu nih, belum pernah dengar kesan pertama Pak Kanwil di Kanwil BPN Provinsi Aceh gitu. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia dan Mbak Ana, Pak Ketua, Pak Arman Fauzi dan Pak Abdul Kudus. Selamat datang Pak di kantor kami, di kantor wilayah BPN Provinsi Aceh.
tentunya ini pertama kali dengan Pak Arman Koji, kami kedua dengan Pak Kudus sebelumnya. Perkenalkan kami untuk menyampaikan perkenalan diri ya. Nama saya Muhammad Syafiq Ananta Inuman. Baru mulai bertugas tanggal 11 ya. 11 bulan 3. 11 Juli 2024. Tapi serah terima itu baru tanggal 16 ya. Iya, betul Pak. 16 Juli 2024. Jadi belum ulang tahun, Mbak. Belum sebulan. belum ulang bulan. Ya. Jadi pertama saya ditunjuk, kemudian kami dihubungi oleh teman-teman. Alhamdulillah kesan pertama itu sangat hangat ya. Teman-teman dari Aceh menghubungi saya dan menyampaikan, Pak, selamat datang, selamat bergabung gitu. Oh, Mbak Tia. Jadi saya bilang alhamdulillah kita bertemu kembali di kantor yang baru gitu. Kemudian disampaikan dengan hangat dan menyampaikan, Pak, jika ada yang perlu dibantu kami siap membantu. Jadi luar biasa responnya teman-teman di Kanwil ini. Saya menyampaikan apresiasi itu. Terus terang saya tidak menyangka ya begitu responnya teman-teman. Dengan demikian kesan pertama saya, ini teman-teman akan siap untuk bekerja keras. Jadi saya menganggap ini teman-teman sudah sangat ready lah untuk diajak bekerja yang lebih baik gitu. Nah tentunya saya memperkenalkan latar belakang saya. Jadi saya sebelumnya itu adalah sebagai Sesdijen di Dijen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Jadi latar belakang saya selama kurang lebih 10 tahun terakhir itu adalah sebagai pegawai yang terlibat dalam kegiatan penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang gitu. Jadi saya banyak aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya law enforcement, pencegahan dan sebagainya, dan penegakan hukum juga Pak ya? Penegakan hukum Pak. Kebetulan latar belakang saya juga adalah penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kebetulan sehari-hari dulu masih bertugas di penataan ruang. Nah tentunya sebagai Sesdijen kami support pimpinan. Jadi belum menjadi pimpinan pada saat oleh karena itu ini kesempatan pertama untuk memimpin satu kantor Pak. Jadi alhamdulillah ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya untuk memimpin satu kantor yang sebelumnya kami belum pernah alami. Jadi saya belum pernah menjadi kepala kantor kabupaten, pertahanan kabupaten, belum pernah juga menjadi kepala kantor provinsi di kantor budaya ini. Nah, alhamdulillah ini kesempatan pertama nih Mbak Tia ya, hadir di kantor wilayah PPN Provinsi Aceh ini. Saya memang berlatar belakang tadinya dari pegawai negeri sipil di PU Pak, Kementerian PU, sampai dengan dari mulai tahun 1997 saya CPNS di sana sampai dengan 2014. Dari 2014 bergabung dengan ATR BPN, jadi kurang lebih 10 tahun terakhir. Ini saya satu dekade persis. Gitu. Itu mungkin latar belakang saya Mbak Tia. Cukup menarik. Tahu nggak kalau Pak PUPR dulu? Sebagai orang kepegawaian tahu, karena saya sudah baca riwayat di Simpeknya. Betul, masih nih ya. Betul. Pak Arman, Bapak selaku Ketua Komisi Informasi Aceh. Ya, terima kasih Mbak Tia. Saya Arman Fauzi, Ketua Komisi Informasi Aceh. Salam kenal Pak Syafiq, teman-teman yang lain, Sobat ATR BPN. Saya bergabung di Komisi Informasi ini periode kedua Pak. Periode kedua, waktu periode pertama saya juga sama nasibnya dengan Pak Kudus, komisioner pengganti antar waktu. Piawi. Dan ini adalah periode kedua saya di Komisi Informasi Aceh. Dan sebelum bergabung di Komisi Informasi, saya menjadi konsultan di UNICEF Pak. Di UNICEF ditempatkan di Bapeda Aceh Jaya untuk urusan stunting. Baik, menarik. Jadi inget ini telur saya. Kita bantu puding. Ya, puding. Kita bantu soal penguatan perencanaan di pemerintah daerah agar memang tepat sasaran. Dan latar belakang saya sebelum di UNICEF, saya bergerak di lembaga anti korupsi Pak.
Jadi dan juga advokasi anggaran. Apa tuh Pak kalau udah tahu? Dulu saya di Apa gitu? Gerak Aceh. Gerak Oh, Aceh, Gerak betul, Pak, Aceh. ya. Iya, iya. Nah, sebelum tsunami saya juga punya pengalaman di wartawan. Ya. Ada pengalamannya jurnalis di depan wartawan kita gitu ya. UNICEF stunting keren sekali Pak. Bagaimana kalau hostnya beralih langsung kita? Ada banyak bidang. Menarik ya. Ada banyak Biasa lihat bidang. Pak Arman tuh di Komisi Informasi, ya udah tahunya itu aja gitu. Ternyata benar kita tahu Nah, lebih itu tadi dalam. kalau tak kenal nggak sayang kan. Iya. Jangan dulu Pak. Ternyata latar belakangnya begitu banyak bidang Betul, dan betul. cukup menarik ya. Iya. Tuh, silakan. Nah sebenarnya ada mirip-miripnya juga dengan Pak Arman tadi. Kemiripannya yang pertama sama-sama PAW, Iya. kedua sama-sama pernah di NGO. Jadi tapi saya balik dulu ke belakang lah ya. Dari mahasiswa sebenarnya saya aktif juga dulunya sebagai broadcaster. Jadi pernah jadi penyiar juga, pernah jadi TV, radio, termasuk juga jurnalis tapi nggak begitu lama. Kalau Pak Arman mungkin lama. Ya ada dulu mungkin ada tabloid lah ya masuk dalam tim di situ. Kemudian hari ini tabloidnya sudah nggak aktif lagi ya. Terus pasca sebelum itu pernah juga aktif di perusahaan nasional yang ada di Aceh, salah satu perusahaan distributor yang besar juga lah untuk di Indonesia. Nah kemudian pasca tsunami barulah mulai bergabung dengan beberapa NGO di Aceh yang saat itu memang bergerak dalam rekonstruksi, ya, rehabilitasi dan juga masa-masa emergency lebih kurang 10. Bukan, saya pernah di USAID, kemudian pernah di American Red Cross, kemudian di Swiss Contact, kemudian yang terakhir saya di Palu 2019 itu di CARE Internasional yang waktu gempa Palu. Nah jadi sebenarnya di bidang emergency juga kemudian selain itu juga di bidang community development juga masuk ke situ manajemen ya. Nah terakhir barulah di sela-sela itu juga saya bergerak membuat sebuah lembaga sendiri. Kita lebih fokus pada untuk development ya. Jadi untuk artinya kita buat semacam training untuk meningkatkan kapasitas saya khususnya di bidang lebih ke komunikasi dan juga termasuk untuk bidang-bidang ya pola pikir, mindset dan sebagainya. Nah terakhir baru bergabung setelah itu bergabung di coba-cobalah durasi di KI Aceh Komisi Informasi. Nah terakhir walaupun kandas di akhirnya, tapi di tengah perjalanan alhamdulillah kemudian dipanggil lagi. Rezeki nggak kemana gitu Pak. Ya mungkin ringkasnya begitu. Kalau cerita lagi panjang nanti bisa satu buku. Jadi kita bikin satu sesi khusus mungkin Pak. Tambah satu kali. Iya, sudah oke. Baik, mungkin kalau Tia mungkin sudah paham lah ya KIA ini apa, tapi mungkin teman-teman sobat ATR BPN yang lain belum tahu ini sebenarnya KIA ini tugas dan fungsinya seperti apa dan apa perbedaannya dengan KIP. Bapak mungkin bisa bisa dijelaskan Pak. Ya mungkin ini biar Pak Arman deh. Oh ya, silakan Bapak. Ya, kalau Komisi Informasi Aceh itu dibentuk tahun 2012 Pak Safik. Di November 2012 itu menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah di beberapa provinsi lain teman-teman itu dipanggil Komisi Informasi Provinsi, jadi KIP. Nah kalau di Aceh itu KIP lebih identik dengan KPU. Nah, makanya di Aceh itu namanya Komisi Informasi Aceh. Dan tugasnya adalah tugas utama kami di dalam undang-undang adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi yang terjadi antara pengguna informasi dengan badan publik. Jadi itu tugas utama. Seperti sidang gitu Pak. Ya, sidang penyelesaian sengketa nanti akan ada putusan yang dihasilkan oleh Komisi Informasi. Nah, di samping itu kita juga punya tanggung jawab untuk mengawal agar proses pelaksanaan undang-undang ini berjalan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang baru saja kita laksanakan. Iya, minggu kemarin Pak Kudus kesini ya. Oke, kira-kira seperti itulah, sudah ada gambarannya mungkin teman-teman ya. Iya, jadi biar nggak ngomong-ngomong lagi, nggak susah membedakan lagi. Ya mungkin dari Tia ke Pak Kanwil. Siap. Ya, ya Pak, ini izin mungkin mengulang sedikit karena tadi kita udah ngobrol berhubung minggu lalu kita bahas
baru selesai Monef keterbukaan informasi publik, Pak Kudus juga yang datang. Ini sedikit Pak mengulang dari presentasi kemarin gitu Pak ya. Apa yang sudah kita lakukan gitu Pak dalam Sobat ATR BPN belum tahu, jadi kita share-nya di sini gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Tia dan Pak Ketua dan Pak Kudus. Memang untuk keterbukaan informasi publik itu sebetulnya kita sudah menjalankan tidak lama lah setelah Komisi Informasi Aceh terbentuk. Jadi 2013 kita sudah mulai membuka informasi tersebut. Tapi ini masih manual Pak, jadi belum secara online. Nah kemudian sampai dengan 2019 masih seperti itu. Ada permintaan dilayani termasuk oleh PPID. Betul. Nah kemudian 2020 kita baru mulai memasuki dunia digital gitu. Nah ini coba-coba bikin web namanya masih NAT namanya Pak. Masih NAT atrbpnaceh.com, masih .com Pak, jadi masih seperti jualan lah gitu. Komersial. Nah, sampai dengan di situ kita mulai belajar banyak bagaimana dialog melalui media digital ya. Baru belajar. Nah 2021 kita mulai naik kelas lah, mulai belajar untuk digital terbatas ya. Jadi di sini permohonan sudah bisa masuk melalui digital gitu. Tapi tentunya ini masih terbatas, masih modelnya Google Form. Form gitu. Nah itu loncatan kita lah menggunakan teknologi digital pada saat itu. Nah kemudian mulai naik kelas lagi kita 2022 dengan sudah matang ya. Di sini sudah kita bergabung dengan websitenya kementerian. Jadi tadinya yang pakai .com sekarang pakai GoID. Gitu. Nah kita integrasi dengan aceh.atr.bpn.go.id ya. Jadi integrasi yang tadinya .com menjadi .go.id, dan kemudian dibentuklah di seluruh Indonesia itu semua website PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID. Nah di sini muncul juga website ppid.atrbpn.go.id, sehingga mulai saat itu hampir semua kanwil sama, seragam, isinya juga itu semua saja. Nah 2023 ini kita sudah boleh dibilang semakin maju ya. Jadi di kanwil punya website, kemudian ada PPID punya website, kemudian kita integrasikan ke dalam satu pintu masuk. Walaupun PPID-nya tidak mati, tapi masuknya melalui halaman depan utama gitu. Itu merupakan salah satu penyederhanaan orang untuk mengakses melalui pintu satu di depan tadi. Walaupun PPID-nya tidak kita matikan gitu. Nah, di sini boleh dibilang kita lompatan tertinggi kita, di mana 2023 ini kita memperoleh penghargaan dari Bapak ini, dari Komisi Informasi Aceh sebagai lembaga publik yang informatif. Betul. Ya, jadi itu puncak kami Pak, mencapai suatu achievement lah, prestasi gitu. Nah, alhamdulillah di 2023 ini masyarakat mulai merasakan kehadirannya keterbukaan kami ini sudah direspon oleh masyarakat, dan kemudian ini sudah dinilai sebagai lembaga yang informatif tadi. Nah ini tentunya kami berharap ke depan ini bisa kami pertahankan dan semakin memperluas cakupan pelayanan kami. Ke depan ini tema kami inklusif Pak. Jadi mengusung tema inklusif ini artinya semua orang tidak terbatas untuk mengakses. Nah banyak hal yang kami perbaiki. Misalnya kalau di halaman website itu sudah banyak perubahan. Ada fitur-fitur tambahan, kemudian ada penggunaan mode-mode aksesibilitas lah, jadi bisa memperbesar huruf, kemudian spasinya, kemudian orang disleksia Pak ya? Iya, untuk yang disleksia yang kesulitan itu kita permudah gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan ini menjadi titik awal kami untuk memperbaiki lagi, memperluas inklusivitas tadi ini.
tentunya kami masih tetap berbenah ini, menunggu banyak kritik termasuk dari Pak. Coba kemarin itu kita kasih masukan yang untuk yang tunarungu mungkin Betul, Pak. perlu kayak ada penerjemah. Betul, Pak. Apa istilahnya kalau nggak salah ada yang sebut RAM kalau nggak salah saya singkatannya begitu, jadi kayak Yang di pojokan di TV itu, itu Pak, ya. yang di pojokan, ya. Tapi memang kesulitan ya sekarang di Aceh kita untuk dapatkan itu juga. Ya betul Mbak. Terus kita juga udah coba reach teman-teman sana, tapi nggak serta-merta sepertinya Pak. Nggak langsung pastilah. podcast ini gitu Pak. Makanya kita mengakali dalam tanda kutip mengakali itu dengan menyediakan subtitle Pak. Oke. Subtitle bisa kalau memang teman-teman tunarungu Bisa baca. Bisa baca teksnya gitu. Tapi kedepannya pasti kita akan develop dengan ada penerjemahan betul. Insya Allah ya. Baik, mungkin pertanyaan untuk Bapak Arman nih ya. Mungkin sebenarnya ada kondisi ideal bagaimana sebuah keterbukaan informasi publik ini dijalankan oleh sebuah instansi itu. Mungkin ini kan Sobat ATR BPN, teman-teman kita itu banyak di tingkat 2 yang di kantor pertanahan kabupaten kota. Mungkin apakah ada pakem-pakem atau standar-standar tertentu, atau dari mana mulainya? Mungkin bagi mereka yang masih berbenah atau baru memulai, itu seperti apa Bapak? Undang-undang keterbukaan informasi publik ini sebenarnya rujukannya dari Amerika, Pak. Jadi ketika ditetapkan jadi ketika ditetapkan undang-undang ini, makanya pertanyaannya kenapa Komisi Informasi periodisasinya 4 tahun? Itu mengikuti pakemnya Amerika. Nah, keterbukaan informasi publik itu akan sangat penting bagi negara-negara yang strata sosial masyarakatnya sudah maju. Betul. Nah, jadi kita masih punya gap antara pengetahuan antara penyedia layanan publik dengan pengguna informasi publik. Nah, oleh karena itu kita mendorong juga agar badan publik melakukan literasi kepada masyarakat agar meningkatkan demand-nya. Permintaan informasi. Dari sisi supply ini sudah meningkat. Jadi badan publik sudah banyak yang informatif, menyediakan informasi, tetapi dari sisi demandnya kita masih bermasalah, Pak Karvin. Itu PR-nya berarti. Salah satu fungsi podcast ini itu adalah mengajak masyarakat untuk aware dengan hak atas informasi itu. Karena sudah dijamin oleh undang-undang. Semua orang oleh karena itu masyarakat mari bersama-sama untuk mengakses informasi publik yang disediakan oleh badan publik. Lalu bagi badan publik yang ingin memulai menjalankan undang-undang ini, bagaimana caranya? Ada 3 tahapan, Pak, yang menurut kami yang harus dilakukan. Pertama, pembentukan PPID-nya dulu. Tentu akan ada regulasi yang mengatur soal itu. Nah, di tingkat mungkin di teman-teman di kantor pertanahan kabupaten kota itu mulai dengan penunjukan tim PPID-nya. Jadi kebijakannya sudah ada peraturan Menteri BPN ATR soal layanan standar layanan di lingkungan Kementerian BPN ATR. Lalu ada penunjukan tim PPID-nya, tentu dengan dukungan anggaran yang cukup. Nah, kemudian penyediaan infrastruktur untuk penyediaan informasi publik dan melakukan literasi. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian dari meningkatkan demand tadi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penguatan kapasitas. Nah, tadi soal layanan informasi yang inklusi. Nah, itu juga bagaimana petugas PPID memahami kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang disabilitas fisik, ada disabilitas mental, ada disabilitas kognisi misalnya. Nah, itu juga kemampuan kita untuk memberikan pelayanan yang terhadap kebutuhan khusus itu juga harus ditingkatkan. Nah, itu bagian dari kita meningkatkan kualitas layanan informasi yang ada di sini. Termasuk soal digitalisasi, Pak. Digitalisasi ini karena ini adalah hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, maka tidak selamanya informasi yang dimohonkan itu berada di daerah kita. Bisa saja teman-teman yang ada di Papua butuh informasi publik yang ada di kantor BPN Aceh. Nah, itu dia bisa akses dengan digitalisasi. Ini memudahkan layanan. Tidak terbatas, Pak. Tidak terbatas waktu, ruang, jarak segala macam. Dan ini dilakukan oleh beberapa badan publik, khususnya di kementerian itu sudah mulai, Pak. Jadi
mungkin ada standarisasi yang bisa diatur nantinya, seperti kalau teman-teman BPK perwakilan contohnya, setiap permohonan informasi itu melalui email misalnya kan. Nah, dia sudah punya standar. Kalau misalnya 10 hari dia nggak download informasi yang sudah diberikan, itu akan hilang. Itu menandakan pemohonnya tidak bersungguh-sungguh. Bisa. Jadi kami juga ingin menyampaikan, mari kita menggunakan hak konstitusi secara baik dan benar. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menggunakan keterbukaan informasi publik untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Iya, garis bawah penting sekali nih Pak. Komisi Informasi berada di tengah-tengah untuk menjaga kepentingan masyarakat, hak atas informasi, juga menjaga kepentingan badan publik. Jangan sampai ada orang yang menyalahkan informasi publik. Luar biasa. Begitu Mbak Kanwi. Pertanyaan banyak informasi. Masih ya. Baru dengar saya. Memang ilmu banget nih hari ini, baru dengar kami juga. Mungkin Pak. tambahan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Arman ya. Tadi sudah dijelaskan banyak tentang beberapa hal yang sangat penting, tapi ada hal satu lagi yang juga perlu tidak kalah pentingnya adalah kebermanfaatan dari apa-apa yang sudah disiapkan dari setiap badan publik ini, sejauh mana itu bisa memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Karena kan banyak sekarang kadang-kadang ada aplikasi atau apa segala macam. Nah, itu yang paling penting. Kemudian juga feedbacknya seperti apa. Jadi kita juga sekarang mulai untuk berfokus sedikit sebesar apa manfaat yang sudah dikembangkan di setiap badan publik itu, dampaknya terhadap masyarakat. Itu juga menjadi fokus kita untuk beberapa waktu ke depan itu. Ya. Jadi dampaknya Pak ya, manfaatnya sejauh apa? Apakah hanya mungkin kadang ada yang sudah siapkan begitu baik, tetapi ternyata itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan alasan berbagai sebab dan tertentu. Nah, itu yang kita dorong. Apa yang sudah kita buat itu dimanfaatkan tidak, dan seberapa besar manfaatnya yang sudah kita buat itu dan berdampak yang positif, yang baik bagi pengguna informasi. Ya, supaya tidak sia-sia Pak, sudah dipersiapkan dengan bagus, sudah disiapkan tapi ternyata kurang bermanfaat. Apalagi kadang kalau aplikasi mahal ya Pak ya. Mahal harus Nah, maintenance-nya. sebagai contoh, kita punya aplikasi Sentuh Tanahku. Pak. Betul ya. Nah, ini tugas PPID untuk mengkampanyekan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku kepada masyarakat, supaya layanan terhadap penggunaan layanan publik di lingkungan Kementerian ATR BPN itu dapat menggunakan sistem digitalisasi, khususnya menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini informasi-informasi yang bermanfaat tadi yang disampaikan Pak Kudus. Jadi ke depan yang kita harapkan bukan lagi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pak, tapi kita juga akan mengukur tingkat kemanfaatan. Apakah informasi yang disampaikan itu memiliki dampak dan manfaat yang luas kepada masyarakat. Jadi PPID bukan hanya menyampaikan nanti profil, anggaran, kegiatan, tapi seluruh rangkaian layanan informasi publik dan layanan publik lainnya itu menjadi tanggung jawab dari PPID untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Ini berarti bocoran tahun 2020. Ini bocoran nih. Sebenarnya bukan bocoran sebenarnya. Tapi ini memang ancang-ancang untuk 2020. Ya, kita mungkin Program agak kerja, sedikit lebih fokus ke arah itu mungkin. Manfaat Kuesionernya ini iya. Baik, Pak Kanwil, tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan strategi. Nah, sekarang mungkin di segmen terakhir kita pengen tahu nih isu strategis. Dan isu strategis apa yang sedang dikerjakan dan yang menjadi fokus BPN dalam penyelesaiannya gitu. Iya, alhamdulillah nih Pak Ketua dan Pak Kudus, ini memang ke depan tantangan BPN ini semakin berat, Pak. Terus terang kita banyak mendapat tugas-tugas strategis ya yang tentunya ini butuh dukungan masyarakat. Oleh karena itu media ini kita gunakan juga, Pak. Pak Menteri ini sangat mengapresiasi kinerja dari humas kita yang memperluas jangkauan kinerja kita sehingga dapat respon yang baik. Nah, kita mensertifikasi ya tanah-tanah masyarakat melalui PTSL. Nah, ini kita sebetulnya punya target di tahun 2025 kan harus sudah tercapai selesai gitu. Nah, saat ini kita sudah mencapai 111 juta, 112 juta dari 120 juta yang kami perkirakan. Nah, ke depan yang sisa-sisa ini sebetulnya kan yang bermasalah, Pak. Kalau yang mudah kan sudah kita kerjakan. Nah, karena itu strategi media ini juga kita gunakan, Pak. Jadi sebagai bagian dari kerja kita juga menggunakan media untuk
mendukung kerja kita. Ya. Jadi citra positif kita citra bangun. positif kita bangun, kepercayaan tumbuh, support datang dan pekerjaan tuntas begitu. Nah begitu juga sertifikasi tanah-tanah untuk redistribusi tanah ya, redis ya, mulai tanah-tanah Tora, tanah objek reforma tadi ini juga yang justru sangat berkaitan dengan masyarakat, dan ini kadang-kadang juga punya sumbatan-sumbatan yang kita bisa gunakan media-media seperti ini. Ini segmennya agak berbeda karena biasanya yang ini yang tidak punya tanah. Kalau yang tadi itu punya tanah tapi belum punya sertifikat. Ini juga memang kita harus lihat segmen juga agak berbeda. Kemudian juga sertifikat wakaf, Pak. Jadi untuk untuk bangunan-bangunan masjid, kemudian pesantren, kemudian rumah ibadah lainnya, kemudian yayasan-yayasan sosial itu juga kita sedang kejar, Pak. Ini merupakan program sangat unggulan lah. Kalau PTSL dan Redis sudah biasa unggulan, tapi biasa. Ini sangat unggulan dari Pak Menteri kita, sertifikat wakaf nih, Mbak Tia. Jadi kita sedang mengejar ini beberapa sertifikat wakaf yang ada di Aceh juga, dan kemudian sertifikasi aset-aset, Pak. Pemda, Pak. Ya, Pemda, kemudian aset pemerintah pusat juga ada yang di sini, seperti aset TNI itu misalnya di lapangan itu ada barak-barak, kemudian ada lapangan tembak atau tempat latihan dan sebagainya. Itu kita juga percepat sertifikasinya, termasuk juga aset-aset kantor-kantor pusat yang ada di daerah, kanwil misalnya kita bantu, misalnya kanwil DJKN, kanwil macam-macam itu. Kita juga fokus ke sana ini. Nah kemudian yang paling hot ini adalah sertifikat ulayat, Pak, tanah ulayat ini kita juga sedang merintis, Pak. Terus untuk Aceh ini yang pertama. Jadi kalau untuk nasional ini mungkin yang ketiga ya, setelah kita sukses di 2 provinsi, Pak, terutamanya ulayat kan yang dikenal di Sumbar, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ya. Yang hampir sebagian besar tanahnya itu bukan tanah pribadi tapi tanah ulayat. Jadi sedang kita masuk melalui tanah ulayat di sana. Kemudian yang kedua Papua, sama, Pak. Di sana juga tanahnya tanah ya inilah masyarakat hukum adat Adat ya. Nah kita sekarang sedang masuk di Aceh juga dan di beberapa provinsi lain. Mudah-mudahan di Aceh ini termasuk yang provinsi ketiga yang kita sukses. Di sini kita sedang menanti kehadiran 2 sertifikat tanah ulayat di sini yang sedang berproses di Aceh Besar. Insya Allah dalam beberapa hari ini kita sedang menunggu nih penandatangan sertifikat, dan mudah-mudahan nanti menyusul di beberapa tempat lain. Dan kemudian kalau untuk PTSL sendiri kita sedang bekerja keras ini. Kalau kita targetnya itu 78.000 tahun ini, sedang kita selesaikan itu 23.000. Mudah-mudahan ke depan ini kita harapkan yang target ini selesai ditambah dengan sertifikasi lainnya yang melalui jalur pelayanan biasa gitu. Jadi Sehari-hari, Pak. permohonan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita sangat berharap kalau ini sudah tersertifikasi dengan baik, maka aktivitas ekonomi itu akan terdorong. Betul. Ada transaksi, ada putaran ekonomi di dalamnya. Kita berharap ini bisa meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini mungkin tidak bergantung dari sana. Kita berharap melalui transaksi ini muncul BPHTB ya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian ada PBB-nya, pajak. Kemudian kalau ada pajak-pajak lain yang timbul itu kan berputar dari sana. Misalnya kalau ada bangunan nanti bisa muncul ada BPN, macam-macam lah ya, PPH. Itu akan menjadi putaran ekonomi yang besar bagi suatu wilayah. Nah, kita berharap ini juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Aceh juga. Itu dia sederet hal yang kita lakukan, Pak, ya. Di samping kita penyebaran informasi, penyelenggaraan informasi, inilah sederet hal yang sedang kita lakukan, kan, Pak, ya. Dan ini media inilah yang kami gunakan juga. Untuk penyebaran, kasih tahu kita lagi apa gitu, Pak, ya. Ya baru siap kegiatan apa kayak gitu. Terakhir, Pak Kamil, berbarengan ini juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, Pak, untuk pendengar Sobat ATR BPN gitu, Pak. Iya, buat rekan-rekan kami yang ada di dunia maya ini, kami juga berharap nih Sobat-Sobat ATR BPN pada podcast Agra Talks ini kita ingin sekali mendapatkan support dari media massa secara keseluruhan, massa yang ada di masyarakat ini. Kita harapkan support dari dari masyarakat ini untuk
mensukseskan program kita dan mendapatkan manfaat ya dari program-program kita, dari mulai sertifikasi, kemudian juga di Kanwil ini ada fungsi-fungsi lain juga Pak, seperti pelayanan perizinan ya, dulu namanya perizinan, sekarang kesesuaian kegiatan pemanfaatan wilayah atau KKPR. Nah ini juga kita harapkan menjadi manfaat juga bagi masyarakat, program KKPR kita, kemudian juga ada penyelesaian masalah-masalah Pak, sengketa dan lain-lain. Sebetulnya ada banyak yang kita lakukan di sini, dan ini kita berusaha menjangkau masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat dukung kita, mendapatkan manfaat dari kita dan kemudian bantu kita lebih baik Pak. Ya, insya Allah kita tidak menutup diri untuk hal-hal yang perlu kita perbaiki tadi. Nah mudah-mudahan masyarakat juga suatu saat bisa ikut terlibat di sini Pak. Kita harapkan bisa juga nanti kita ajak join di sini. Iya, hadirkan di sini. Langsung kita lihat POV masyarakat itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Betul. Ya. Oke, untuk Pak Arman dan Pak Bruce mungkin ada closing statement nih untuk Sobat ATR BPN. Oke, sebelum Pak Arman saya dulu ya. Pak Ketua terakhir nanti tutup. Nah, kalau saya hanya mungkin nggak begitu banyak ya. Artinya kita tahu sekarang perkembangan pertama teknologi, kemudian juga kebutuhan informasi dan juga perubahan gaya hidup ke depan itu akan terus berubah. Nah, mungkin inilah yang perlu disinergikan antara setiap sebutkanlah badan publik dengan pengguna informasi ke depan ini yang harus kita sesuaikan, diikuti, develop, diimprove terus sehingga kebutuhan itu sesuai dengan pada zamannya. Jangan kita nanti generasinya sudah berubah, tapi kita masih berdiri pada situasi di zaman yang lama. Nah, tentu ini kan akan membuat akses informasi itu sendiri yang seharusnya mudah, tapi menjadi agak rumit bagi mereka karena kita nggak menyesuaikan itu. Itu yang mungkin yang harus artinya sebagai masukan saja ke depan untuk diimprove, disesuaikan, melihat kebutuhan-kebutuhan yang pengguna informasi ya, baik itu yang generasi ke depan ataupun yang saat ini ya, dan juga itu harus pelan-pelan tentu energi ya mengakomodir untuk semua itu. Itu singkatnya mungkin dari saya itu aja. Ya. Silakan Pak Arman. Ya. Kanwil BPN Aceh ini menjadi salah satu institusi yang harus berjuang keras Pak Kanwil. Di tengah Aceh memiliki kewenangan desentralisasi asimetris. Jadi banyak orang bertanya apa bedanya dinas pertanahan dengan Kanwil pertanahan. Jadi beban berat bagi teman-teman PPID, tapi jangan ini dianggap sebagai beban. Mari ini menjadi peluang untuk kita lebih eksis menyampaikan dan mengedukasi masyarakat tentang peran dan fungsi dari Kanwil BPN Aceh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saran dan masukan saya, mari kemudian kita menangkap harapan publik. Nah, melalui apa? Melalui survei-survei indeks kepuasan masyarakat dan yang masuk ke media-media sosial. Jadi mungkin ke depan Mbak Tia, di teman-teman PPID salah satu bocorannya adalah silakan menyiapkan kuesioner ya survei kepuasan masyarakat. Jadi alhamdulillah Kanwil BPN sudah ada. Nah, kalau itu sudah ada, maka itu harus dianalisis. Nah, dianalisis. Nggak semata-mata masyarakat isi sudah ya Pak ya. Itu dianalisis dan itu akan menjadi bahan perbaikan untuk teman-teman PPID. Nah, yang ketiga saya sepakat dengan Pak Kanwil. Ini memang harus jangkauannya diperluas sampai ke kabupaten kota. Jadi bukan hanya di Kanwil, tapi kantah-kantah yang ada di kabupaten kota itu harus kita dorong untuk menjadi badan publik yang informatif dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat. Jadi harapan kita dengan fungsi PPID ini, di samping menjalankan ketentuan peraturan perundangan, maka kita juga akan berfungsi untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah meningkat pemahamannya, insya Allah kolaborasi itu akan mudah. Sengketa itu akan bisa ditekan. Jadi tentu partisipasi masyarakat dan kolaborasi ini menjadi kata penting dalam pembangunan. Apalagi misalnya Pak Menteri kita adalah sosok anak muda, Pak Wamen juga sosok anak muda. Nah, pendekatan-pendekatan sosial media ini menjadi salah satu strategi untuk kita bisa kembangkan agar muncul partisipasi positif dari masyarakat. Mungkin itu 3 hal dari saya. Terima kasih Mbak. Ya, banyak sekali nih karena sampai nggak kekejar lagi nih ternyata apa nih. Betul. Tapi ngomong-ngomong masalah
antara Dinas Pertanahan BPN sendiri. Bahkan kemarin sekali nih saya sidang tesis itu dipertanyakan dengan dosen penguji. Terus suruh menjelaskan apa perbedaan sebenarnya kewenangan BPN dan Dinas Pertanahan itu perbedaannya di mana, karena bagi masyarakat awam walaupun beliau dosen, beliau masih belum paham hal itu. Iya, gitu, apalagi gitu. masyarakat awam gitu kan. Iya, kayaknya PR kita nih untuk menjelaskan. Karena gitu. kadang kita menganggap semua orang udah tahu itu Pak, Iya, perbedaannya. Jadi kadang kita bikin konten ya kita terlalu jauh gitu Pak, kan bikin konten. Oke, bikin kontennya sertifikat elektronik edukasi dibanding sertifikat konvensional gitu. Ternyata hal mendasar itu perlu disosialisasikan juga gitu Pak ya. Hanya mungkin sedikit ya, artinya ketika kita ingin menilai tentu posisi kita itu kan nggak boleh sebagai orang Iya, kadang-kadang masih aja. terjebak dengan Jadi hal kita itu, harus Pak ya. harus keluar dari situ, Betul. memposisikan diri bahwa kalau kita itu adalah orang awam, bagaimana? Dan itu mungkin akan lebih objektif dalam. Masyarakat Pak ya, kacamata masyarakat. Kacamata masyarakat gitu Pak ya. Oke. Baik, ini terima kasih banyak nih Pak. Ya, Pak Kudus. sama-sama Pak Syafiq. Kita juga membuka diri lah ya untuk memperbaiki tadi. Ternyata informasi-informasi dasar pun itu Menjadi penting. menjadi Pak, ya. penting. Yang bagi kita mungkin sesuatu yang biasa kita dengar ya. Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional. Sudah jadi common knowledge gitu Pak ya. Kita pikir sudah biasa, ternyata masyarakat masih. Oke, nanti kita mungkin akan kita isi dengan sesi-sesi yang benar-benar. sederhana, informatif, dan kita coba nanti evaluasi tadi ya sampaikan oleh kemudian kita perjangkauan tadi, insya Allah kita akan mulai Pak, walaupun nanti mungkin bertahap ya, misalnya yang punya ruangan memadai dulu, misalnya kantor kota, tapi kabupaten mungkin masih. Tapi kita usahakan semuanya itu akan punya unsur humasnya Pak. Kalau kebijakan kami kan itu di kementerian Pak, setiap orang BPN itu adalah humas Pak. Jadi seperti yang Pak Kudus bilang waktu kita pertama kali ketemu Pak Syafiq sudah presentasi awal. Jadi karena saya sudah jadi humas, sejak masuk pintu saya sudah cerita. Jadi kami memang mewajibkan diri sebagai humas. Jadi wajah kita adalah wajah. Malah waktu itu saya berpikir sedang presentasi Pak. Ternyata masih pembukaannya aja. Benar-benar. Ini kan ada Pak Arman nih, ada ketua, Bapak Ketua, ada Bapak Kudus, komisioner gitu Kak kan. Boleh nggak kita tadi kan udah bisik-bisik kita kasih pantun gitu. Oh boleh, ini pantunnya ini supaya dibaca pulang, dibawa pulang. Betul. Oke, sedikit nih. Boleh Pak, izin Pak Kanwil, saya berpantun nih. Di daerah Simelu penghasil cengkeh, di Tapak Tuan menghasilkan minyak nilam yang aromatik. Boleh kiranya Kanwil BPN Provinsi Aceh mendapat predikat informatif dengan nilai yang lebih baik. Kasih aplaus ya. Ini soft selling gitu ya. Semoga berkenan Bapak ya. Tapi saya tangkap yang positif lah, optimis berarti. Tapi memang kumpulan orang-orang optimis Pak di sini. Kami berusaha tetap optimis. Iya, benar. Jadi apapun hasilnya yang penting kita sudah menyajikan yang terbaik untuk masyarakat Pak ya. Kita memberikan, mungkin memprovide informasi, kemudian juga dari segi inovasi juga berusaha menjangkau teman-teman yang disabilitas mungkin Pak ya, melalui inovasi-inovasi kita di website. Semoga apapun itu nanti hasilnya, yang penting masyarakat dapat manfaat, betul kan? Betul sekali, karena yang paling penting adalah masyarakat dan manfaatnya. Iya, ya masalah predikat betul. Kita serahkan. Tapi tetap yang lebih baik Pak ya. Enggak masa ini ya. Masih masuk dalam daftar informasi dikecualikan. Informasinya tidak bisa diberikan sekarang ya, di penganugerahan Pak ya. Baik sobat ATR BPN dimanapun berada, ini terakhir kalinya juga tidak bosan-bosannya kita mengingatkan seperti Pak Kandul sampaikan tadi bahwa kita semua adalah humas. Maka untuk itu teman-teman tidak bosan-bosannya untuk kami ingatkan untuk jangan lupa memfollow sosial media kita, nanti akan ada tertera di bawah ini. Keting. Jangan lupa subscribe, diaktifkan loncengnya, jadi kalau ada informasi terkait dengan ada apa nih di channel YouTube atau ada apa nih informasi di Instagram itu langsung gak ketinggalan gitu informasinya. Dan untuk teman-teman juga yang ingin mendapatkan berbagai informasi, kalau memang memiliki keterbatasan waktu, datang ke Kanwil BPN Provinsi Aceh itu bisa langsung main ke website utama Kanwil BPN Provinsi Aceh, itu ada di aceh.atrbpn.go.id. Dan nantinya juga kita punya kanal khusus tentang PPID, itu ada di pojokan paling kanan, teman-teman bisa lihat nanti di website utama, silahkan klik itu, maka teman-teman akan terdirect ke dalam website
PPID yang khusus itu nanti ada standar prosedur, kemudian juga ada formulir permohonan secara online maupun itu bisa diunduh, di print, mau diantarkan langsung juga boleh. Jadi semana senyamannya teman-teman Lengkap sudah ya? sudah Sudah berusaha lengkap. kita fasilitasi gitu. Mungkin mau ini karena kayak bosan deh mau ke BPN gitu ya. Jadi Atau mungkin mau di depan ada yang cantik, benar iya, boleh juga. benar. Di front office. Ya, ada Mau ketemu petugas offline. petugas front office Oh, kita front tuh office, ya. ya. Siap. Ngantar surat lah mau ketemu gitu Iya, sama ini ya. boleh. Jangan lupa silahkan isi data diri di sana, sertakan kepentingan informasinya untuk apa, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh tim PPID kita. Baik, sekian perjumpaan kita hari ini, Bapak-bapak. Terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama, keluarganya, Tia. untuk kesediaannya membagi banyak hal kepada kami ini. Mohon arahannya Pak Kanwil, Pak Arman, Pak Ya. Kudus. Semoga Insyaallah. kebersamaan kita dan arahan-arahan tidak terbatas di hari ini aja lah, Hana ya. Ya, oke. Bagi sobat ATR BPN, insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali dengan Insya Allah. episode podcast yang tentunya lebih seru dan menarik terkait dengan isu-isu pertanian, mungkin lebih hangat, Pak Kalau Kamil ya. ada ini Kak, kalau ada saran juga boleh tuh di Boleh, komen oh di boleh. bawah. Kalau ada saran mungkin ini yang sedang Next episode apa gitu ya. sertifikat elektronik minta Ya, dong. next, Gitu. ya, Kita ya, bisa ya. hadirkan Benar-benar. orang-orang yang mungkin kita bisa ngobrolin hal itu gitu. Ya. Baik teman-teman, mungkin gitu saja kita mungkin izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke, tetap stay tune di channel YouTube-nya Kanwil BPM Provinsi Aceh, dan tetap follow Kanwil BPM Provinsi Aceh, dan sampai ketemu lagi di podcast Agratalk, bukan hanya kata tapi juga aksi nyata. Aksi nyata. Oke, dadah.